Halo semuanya, selamat datang di Zoom hari ini. Dan hari ini kita bakal bahas lebih banyak hal daripada hari kemarin. Oke teman-teman, buat yang temannya belum join, mungkin bisa diingetin ya teman-teman. Biar apa? Biar kita semua bisa belajar bareng dan bisa sukses bareng di Olimpiade AI tahun 2025 ini. Oke, kita bakal mulai di jam 7:30-an teman-teman. Jadi buat yang belum join temennya mungkin bisa diingatkan untuk bergabung ke Zoom-nya. Karena kita bakal seru-seruan lagi di malam hari ini. Oke? Oh ya, gimana kabar teman-teman? Ada yang udah daftar dari sekolahnya atau belum nih? Kan aku lihat di grup nih, ada yang lagi ributin masalah pendaftaran. Dari kalian ada yang belum daftar nggak buat Olimpiade AI ini? Atau mungkin masih proses dari sekolah? Masih surat izin, segala macam? Gimana? Udah kak, udah daftar kak. Oh, udah daftar. Bagus, bagus. Soalnya kalau daftar di akhir-akhir tuh emang gitu, guys. Jadi, apa ya, rame yang akses. Dan itu bisa jadi penuh webnya. Bagus deh kalau disupport sama Wakakipseknya ya. Yang lain gimana nih? Tadi kan baru Yahya sama Yova nih yang ngasih pendapat. Yang lain gimana? Ada yang belum daftar kah? Atau udah daftar semua? Jadi jangan sampai ini ya teman-teman. Jangan sampai gagal ikut lomba gara-gara daftarnya telat. Wow, Rizky. Oke. Nah, jadi teman-teman, sesuai sama yang aku omongin di grup, buat hari ini jangan lupa dipakai background Zoom-nya ya. Dan kalau bisa on cam. Wow, halo Majid. MU hari ini istirahat dulu di hinanya. Hari ini kita bahas yang lain. Wow, bimbingan dari guru fisika, guru matematika wajib, guru infor, dan besok ada guru matematika lanjut. Mantap. Ya, intinya belajar terus, guys. Kalau bisa, jangan sampai kalian di penyisihan itu kesulitan. Karena apa? Karena soalnya masih matematika semua. Dan codingan itu belum banyak kalau di penyisihan. Dan juga kalau dari teman aku yang kemarin aku bilang itu kan dia bilang kalau soalnya itu bisa dikerjain pakai math. Belum harus ngoding. Oke, sebelum kita mulai mungkin bisa on cam dulu teman-teman kayak kemarin. On cam aku screenshot dan nanti di akhir juga aku ini lagi absen lagi. Oke, oke baru ada Majid, Etan, Yova, Yahya, Aslam, Ihsan. Fawas. Yang lain mana nih? On cam dulu dong. Oh, oke. Oh, ada nanya nih. Kak, kalau udah daftar terus apa harus nunggu email? Iya dong. Kan email informasinya segala macam ada di email ntar. Jadi kalau dari teknisnya yang aku baca itu tanggal besok Jumat itu kan sore ada ini ya technical meeting. Nah, itu technical meeting bakal dikirim ke email teman-teman buat linknya. Mungkin bisa email masing-masing atau email ke proktor sekolahnya yang didaftarin. Jadi tunggu aja informasinya teman-teman. Dan nanti buat teknis soalnya atau cara ngerjain waktunya berapa, kemudian webnya gimana, itu nanti dikasih tahu pas technical meeting. Oke, device aku kameranya error nggak apa-apa. Haha. Oke, Bang Jaiden on cam dulu Bang Jaiden. Narasumber kita hari ini. Wow, ada sepuh AI guys. Oke, kayaknya baru dikit yang on cam ya. Dari 53 orang. Wah, ada Bang Lufidi juga di Zoom ya. Wow. Oke deh, biar nggak lama-lama lagi aku screenshot teman-teman buat dokumentasi di pertama ini. Oke, satu, dua, tiga. Lanjut slide kedua. Satu, dua, tiga. Lanjut slide ketiga. Satu, dua, tiga. Oke, teman-teman udah selesai dokumentasinya. Dan sekarang kita bakal mulai sesi sharing session bersama Bang Jaden Jurianto sebagai medalis perunggu EOAI International Artificial Intelligence Olympiad in China 2025. Kepada Bang Jaden, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, ayo Oke, guys, kasih reaksi terbaiknya guys di kolom chat. ini udah kedengeran kan? Oke, aman, kedengeran. Oke. Selamat malam semuanya. Terima kasih juga udah undang saya bisa berbagi di sini.
Oke. Halo semua, nama saya Jidan. Saya tahun ini menjadi salah satu dari 4 wakil Indonesia untuk ikut IWAI 2025. Ini juga kebetulan pertama kalinya Indonesia ikut dalam ajang ini dan juga sebenarnya tahun kedua IWAI ini diadakan. Jadi ya untuk hari ini mungkin saya nggak fokus ke pengalaman IWAI-nya sendiri, tapi lebih fokus ke dari mulai tahap awal seleksinya ya. Karena kan teman-teman juga di sini sekarang baru mulai di tahap awal seleksi. Jadi mungkin sekarang kayak kita lebih fokus ke arah yang soal-soal yang ada di contoh ioi.toki.id yang mungkin ada kayak eksibisinya gitu kan, ada contoh soalnya. Jadi mungkin aku cerita dulu tentang seleksi tahun lalu tuh kayak gimana. Jadi tuh tahun lalu tuh kita kan ada melakukan seleksi untuk internasional lomba kan waktu itu ada IOI sama IMO ya. IOI kan buat yang informatik, IMO tuh buat yang matematika. Nah, beberapa minggu setelah pengumuman tim IOI dan tim IMO, dikasih tahu nih ke kita dari bahwa Toki itu mau ngadain seleksi IOI dan juga ngundang Tommy untuk berpartisipasi ikut serta gitu. Dan eh, waktu itu nggak salah yang ikut dari Tommy itu cuma dua, aku sama Ben Robinson. Mungkin karena juga waktu itu seleksinya di Jakarta kan banyak yang dari luar pulau, mungkin nggak bisa atau nggak ada waktu buat kesini. Sedangkan waktu itu tuh harinya mepet sama Apio nggak salah. Jadi yang Infor tuh juga anak-anak Infor banyak yang dari Jakarta juga kan. Jadi waktu itu seleksinya mirip-mirip dengan contoh soal eksibisi yang di website iwai.toki.id sama 3 soal pemrogramannya juga. Cuma kan yang setahu aku sekarang ini seleksi awalnya yang soal istilahnya soal lebih ke logika sama matematikanya dulu ya. Baru nanti di final di Malang bakal ada soal pemrogramannya kan. Nah ya mungkin kita coba kayak bahas dulu tentang seleksi tahap awal yang logika sama matematikanya dulu. Mungkin kan kemarin juga kalian sudah diajarin beberapa topik di logika ya sama Noval. Ini kan kalau misalnya dilihat-lihat sini ya soal logikanya mungkin untuk anak math masih bisa lebih terjangkau lah ya. Ini kan logikanya kayak mirip soal-soal bebas gitu kan sebenarnya intinya. Dan juga statistika dan probabilitas nggak nggak harus sampai di luar jauh dari materi sekolah kan. Sebenarnya ini tentang peluang-peluang juga. Kemudian ada aljabar linear dan soal optimasi. Nah, aljabar linearnya juga mungkin kan kalian sudah belajar di sekolah masing-masing ya. Dan kalau soal optimasi ya mungkin ini juga harus yang butuh dipelajari lebih lanjut karena tahun lalu juga tahun ini buat seleksinya nggak salah ini juga optimasi itu istilahnya yang lumayan ngabisin waktu orang juga karena mereka mungkin belum terbiasa dengan optimasi ya kalau misalnya anak-anak infor gitu. Mungkin buat di note ini optimasi ya harus spend lebih cukup cukup banyak waktu untuk belajar agar bisa mengerti juga. Dan ya sebenarnya kan tipe-tipe soal kayak gini tuh bisa dikerjakan dengan baik kalau istilahnya banyak latihan soal juga dan banyak belajar. Jadi selain mengerjakan soal-soal eksibisi dari websitenya, mungkin kalian juga bisa coba cari materi-materi terkait ini di luar gitu, mungkin di YouTube atau di Google. Ini kan jadi soal matematikanya mungkin sebatas segitu saja. Habis itu kan nanti kalian kalau misalnya lolos 30 besar di Malang bakal ada 3 soal pemrograman ya. Jadi ini aku udah coba-coba lihat beberapa. Waktu itu yang contoh soal pemrograman satu ini juga dijadiin soal seleksi tahun lalu, tapi nomor akhir-akhir. Jadi ini kayaknya difficulty-nya mungkin agak lebih meningkat dari tahun ini, karena juga berhubung tahun ini mungkin persiapannya kurang banyak gitu, kurang lama gitu ya kan. Ini mepet gitu. Tiba-tiba aja Toki mengundang Tommy untuk seleksi bareng, dan juga setelah itu kan proses pelatnasnya bisa dibilang kita tuh nggak selama negara lain. Makanya bisa dapat 4 medali itu ya bangga banget lah istilahnya. Sudah bisa mendapatkan itu istilahnya dalam tanda kutip negara-negara lain banyak yang menghabiskan jauh lebih banyak waktu untuk belajar AI dan ada beberapa yang nggak medali gitu loh. Jadi istilahnya ini
tahun ini tuh udah menjadi hasil yang lumayan bagus bagi Indonesia. Jadi mungkin kalau misalnya aku lihat-lihat ini contoh soal pemrogramannya ada kalau misalnya tahu kan AI itu sebenarnya dibagi jadi tiga topik ya utamanya. Ada machine learning, ada computer vision, dan juga terakhir ada natural language processing. Ini kalau dilihat sih yang satu ya lebih ke math, ya istilahnya bisa dibilang machine learning. Yang duanya computer vision yaitu ya tentang image dan tiganya ya tentang bisa dibilang tentang NLP lah. Dan untuk waktu itu kan sebenarnya istilahnya sebagai anak matematika pribadi yang paling susah buat mempersiapkan seleksi itu kan ini gimana cara bisa belajar uh, Python dalam waktu yang cukup singkat gitu lah waktu itu kan. Dan ya sebenarnya kalau misalnya dilihat dari sini kan ini lebih ke kayak ini Google Colab-nya disusun lebih seperti walkthrough lah. Jadi kalian pun kalau misalnya nggak ada background info, maksudnya jangan terlalu minder juga, nggak bakal ketinggalan jauh banget. Ini Python basic yang istilahnya nggak butuh algoritma macam-macam untuk dihafal, paling ya butuh dasar-dasarnya doang. Jadi waktu itu sih eh, persiapan mungkin kalau belum banyak background di math gitu bisa coba cari kayak soal-soal logika gitu. Ini kan mirip soal bebras lah ya intinya untuk pengisiannya. Bisa coba-coba latihan soal cari misalnya di YouTube juga. Dan untuk bagian pemrograman kalian bisa ini sebenarnya tiga soal ini udah saya lumayan mencakup lah. Kalau kalian misalnya udah bisa ketiga soal ini, aku yakin nanti di sana juga hasilnya pasti bagus gitu. Kalian coba kayak mantepin aja apa namanya sintaks-sintaks basic, function-function basic dan lain-lain. Soalnya ini kan sebenarnya kalian mempersiapkan untuk seleksi, saranku ya jangan istilahnya jangan fear of terlalu jauh, jangan baca-baca AI-nya dulu istilahnya kan. Ini kan belum masuk topik seleksi gitu loh. Mending kalian fokusin pas skill math dan Python dulu biar kalian bisa lolos. Nanti baru setelah lolos kalian baru istilahnya belajar-belajar tentang AI-nya itu. Nah, ya jadi paling untuk coding sebagai anak math sih kan yang aku belajar waktu itu banyak kan cuma istilahnya di Python yang basic-basic seperti variable, array, string, loop, terus fungsi sama ya structure data structure sederhana. Ini kan juga masalah di Colab itu kalian nanti nggak dibolehin import library macam-macam ya. Jadi eh, istilahnya kalau mau belajar sesuatu ya harus dari implement sesuatunya itu harus dari scratch gitu. Nggak bisa main dari import apa langsung ada function apanya. Jadi kalau misalnya mau belajar kayak algoritma-algoritma tertentu harus tahu juga gimana cara implement itu tanpa import import dan juga tentang math kalau misalnya kalian belum terbiasa kayak ini setahu aku nanti mathnya itu kan output only kan nggak suruh jelasin cara kan oh ya Iya betul. ya ingat aja kalau output only ya istilahnya kan yang tidak ada background math juga nggak terlalu ketinggalan istilahnya kan nggak usah terlalu memikirkan gimana cara menulis yang bagus gitu kan. Istilahnya ya kalian teliti aja, jangan jangan istilahnya kalau misalnya udah stuck di satu soal yang lama ya mungkin langsung coba soal yang lain aja yang menurut kalian lebih bisa gitu lah. Jangan terlalu terpaku gitu. Dan ya ingat aja ini terakhirnya ingat bahwa kalian udah orang-orang hebat udah bisa ikut seleksi ini. Kalau lolos ya kalau lolos bagus, kalau tidak lolos ya jangan putus asa. Ini juga kan ditargetkannya 30 peserta yang lolos dan mengikuti babak final. Nggak banyak juga dan kalian bersaing sama orang-orang yang hebat juga dari satu Indonesia kan. Jadi ya usahakan yang terbaik aja nanti ingat maksudnya belajarnya harus yang teratur. Jangan istilahnya lebih lebih baik kalian belajar kayak teratur selama suatu rentang waktu daripada misalnya sehari belajar terus habis itu besoknya burn out gak belajar sama sekali gitu kan. Ya nanti mungkin waktu saat tes ya intinya kerjain soal mudah dulu terus kalian coba atur waktu per soalnya gitu. Ya misalnya kalian udah 6 soal dalam 3 jam ya. Kalau misalnya satu soalnya udah lebih dari setengah jam mungkin kan kalian bisa skip dulu gitu. Terus di waktu akhir coba kalian sisihkan waktu sedikit buat
kalian cek semua. Karena ini kan output only. Kalau kalian ada salah dikit ya udah maksudnya nggak dapat poin apa-apa kan. Karena yang dinilai cuma outputnya doang. Jadi pastiin semua apa hitungannya benar. Ya mungkin itu aja sih dari sharingan. Mungkin sekarang aku kayak jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di chat aja. Oke, terima kasih Jaden. Dan teman-teman yang mau bertanya, boleh tanya di kolom chat ataupun ini ya, raise hand untuk bertanya secara langsung. Oke, ada yang mau tanya dulu nggak nih? Tadi kayaknya ada yang nanya nih di chat. Kak, cara belajar statistik and probability secara cepat gimana? Terutama di Bayes theorem dan Markov chain. Ada saran source kah? Gitu. Oke, Ya sebenarnya statistics and probability yang istilahnya knowledge yang kalian perlu tahu buat lewatin seleksi itu ya sebatas probabilitas dasar sama eh, ya mean median modus yang istilahnya kalian sudah belajar di sekolah sih. Bayes sam- Markov chain tuh pasti nggak keluar soalnya itu kayak topik yang lumayan kompleks lah bisa dibilang. Bayes theorem juga sepertinya keluar ya Bayes theorem. Mungkin bisa kalau misalnya kalian coba mau belajar statistik, istilahnya resource yang paling bagus menurutku ya YouTube sih. Istilahnya coba cari kalau statistik itu kayak coba cari video yang visualisasi gitu. Mungkin kayak Tree Blue One Brown bisa membantu. Soalnya lebih enak dilihat juga kan. Cuma istilahnya kalau istilahnya mat itu jangan pusingin topik-topik yang aneh-aneh dulu deh itu nggak bakal keluar. Istilahnya kan lebih ke logika, lebih ke bagaimana kamu bisa approach soal ini dengan ya nggak pakai apa-apa gitu, dengan cara normal-normal aja. oke, terima kasih Jaden. Gimana tadi yang nanya Vincent? Apakah sudah terjawab? Oke, ini ada lagi yang nanya nih. Oke, ada yang bertanya lagi. Kak, berarti nanti pas penyisihan nggak boleh pakai NumPy, Skippy, dan lain-lain. Cuma boleh pakai Vanilla Python berarti ya, gitu. Gimana nih, Bang? I, eh, tahun tahun ini sih waktu seleksi ada istilahnya ada list istilahnya library-nya mana yang boleh dipakai, mana yang nggak boleh dipakai. Tapi ya saranku sih ya cobain aja istilahnya nggak pakai import library sama sekali lah. Anggap aja nanti di final ya nggak bakal dibolehin import import library sama sekali. Jadi harus bisa kalian tuh bisa implement semua dari scratch lah istilahnya. Istilahnya kan coba implement mungkin yang membantu tuh kayak coba implement fungsi-fungsi statistik kayak misalnya mean, median, modus, standar deviasi itu implement sendiri gitu. Jangan pakai function .max, .min atau apa gitu. Oke, gimana tadi Rafli? Apakah sudah terjawab? Nah, di sini ada juga nih yang nanya nih dari Saskia Puspitasari, Kak, gimana strategi belajar buat eksibisi AI, terutama dalam waktu yang dekat ya? Hmm. Ini sorry aku belum tahu ini eksibisinya kapan ya diadain seleksinya. Hari Sabtu besok, Jay. Oh, berarti tinggal hari ini Lusa, Jumat sama ya. 2 hari lagi. Ya strategi belajar sih kalau bisa ya istilahnya ini kan soal logikanya nggak ada hampir istilahnya nggak ada teori kecuali di luar statistik ya. Lebih ke pemahaman kalian tentang soal itu gimana, kalian coba approach-nya dari angle mana. Jadi kalau misalnya soal-soal seperti ini ya saranku ya paling harus latihan soal banyak. Misalnya biar ngerti ini tipe soal ini harus dikerjain pakai cara apa biar cepat. Tuh. Oke, gimana Saskia? Apakah terjawab? Di sini ada juga nih Ethan nanya, Kak, ada tips gak Kak kalau misalkan dengan andai kata kita telah mengerjakan soal yang bisa dikerjakan, bagaimana cara mengerjakan soal yang agak sulit? Adakah tipsnya Kak? Gitu. Dari Ethan MC. Gimana Jay? Oke, kalau ya istilahnya kan kita sebagai peserta seleksi pasti nanti akan ketemu soal sulit ya. Jadi ini pertanyaan yang lumayan bagus sih. Yang pertama ya pasti istilahnya jangan panik dulu lah. Biasanya kan kalian tuh bilang soal sulit gara-gara
kalimatnya panjang atau misalnya konsepnya kalian nggak ngerti. Jadi ya kita juga coba misalnya ya tenangin diri dulu, baca soalnya lagi. Sebenarnya mungkin kalau misalnya matematika itu kan nanti bakal keluar soal sulit kayak melibatkan angka-angka yang gede gitu. Jadi kalian misalnya coba dulu kasus kecil, kalian nemu pola sesuatu nggak? Kalau misalnya polanya bisa digeneralisasi nggak nanti? Terus kalian istilahnya pecah, coba pecah masalah ini jadi istilahnya sub-sub masalah yang kalian bisa tackle satu-satu gitu loh. Walaupun ini output only ya tetaplah coba kalian pecah-pecah, coba kalian istilahnya telusuri ini sub masalahnya bisa dikerjain juga nggak? Mungkin kalau misalnya kalian udah pecahin satu masalah, satu sub masalah bisa lanjut lagi dan nanti bisa ini. Dan juga matematika ini kan sebenarnya soal yang logika gini pendekatannya lumayan banyak gitu ya, nggak istilahnya istilahnya nggak kayak butuh oh ini kalau misalnya nggak tahu suatu teorema ini atau suatu metode ini nggak bakal bisa kerjain soalnya kan mungkin nggak kayak gitu ya nanti. Jadi kalian kalau misalnya udah stuck pakai satu cara, kalian coba yang lain gitu caranya. Dan ya kalau amit-amit kalian misalnya udah spend lumayan banyak waktu dan tetap tidak ada ide ya langsung move on aja dan coba soal lain sih. Kan maksudnya solve semua soal juga mungkin nggak agak susah juga kan. Jadi kalau misalnya kalian nggak bisa, ya kalian jangan lama-lama invest waktu di soal itu. Kalian coba aja nanti kalau misalnya udah beres gitu, istilahnya semua yang gampang dan sudah kepikiran gimana, kalian baru coba balik lagi ke soal itu. Oke, gimana? Terjawab nggak nih pertanyaannya? Bentar. Tadi ada lagi yang nanya, ini ini kan kurang lebih, oh nggak, tadi Udin bisa terjawab sama pertanyaan sebelumnya. Kemudian optimasi, perlu belajar apa aja Kak dari Leo? Nah, gimana Jaden? Hmm. Optimasi sih kalian cuma butuh belajar istilahnya turunan fungsi yang gimana cari nyari titik minimal titik maksimal dari fungsi pakai turunan sama belajar ya udah itu doang sih sebenarnya yang bakal keluar di silabusnya juga ditulisnya itu kan kalkulus dan optimisasi itu turunan fungsi sama konsep titik kritis dan maksimum atau minimum fungsi maksudnya sih nggak keluar dari itu ya dan juga istilahnya fungsinya nggak sampai yang aneh-aneh yang mestinya kayak normal-normal polinom gitu lah. Anggap aja soal-soal polinom biasa atau enggak paling kalaupun sampai susah paling kayak fungsi trigonometri diturunin gitu sih. Nggak bakal sampai aneh-aneh banget. Oke, terus siapa lagi nih? Oke, dari Arya Satya, oh panjang nih pertanyaannya. Kak, sejujurnya aku itu kan OSN kemarin ikut ya OSN Informatika dan tembus seleksi sekolah, tapi kalah di OSN Kak. Aku punya pengalaman ngoding di bidang Python tapi belum sampai ke NumPy, Matplotlib, dan lain-lain. Dan aku setelah baca contoh soal IOEI itu pusing banget. Aku nggak paham satupun materinya. Menurut kakak, strategi gimana buat pelajari materi-materi matematikanya dari nol? Gimana nih? Matematika. Oke, tadi Python. Ya, gimana aja ya? Ada Ya, tipsnya nggak? ya mungkin aku juga sebenarnya sih kalau baca soal IOI dari waktu kontes emang kerasa pusingnya banget sih. Emang kelihatan beda jauh dari OSN biasa sih. Jadi emang wajar. Cuma ya istilahnya kalau misalnya soal IOI ini kalian bisa baca kalau misalnya udah kalian rasa sulah kalian coba baca misalnya kayak kalimat-kalimat utamanya aja kalian coba bikin istilahnya sub soal yang lebih jauh lebih pendek dan lebih mudah dimengerti gitu misalnya kayak mungkin kamu coba kayak kasih contoh kamu baca problem mana gitu dan nanti aku coba kayak kasih yang related ke problem itu maksudnya kayak gimana cara ininya tapi ya utamanya kan di mana ada statement panjang ya kalian misalnya coba lihat inti problemnya di mana karena kan biasanya tuh ya soal UI banyak backstory dari problemnya yang istilahnya nggak guna gitu loh yang paling penting kan kayak kalian lihat datanya di mana datasetnya gimana bentuknya terus ditanyainnya apa dan ya udah istilahnya sih itu doang yang dibutuhin kan buat mecahin soalnya. Oke, kurang lebih seperti itu. Tadi yang nanya Arya. Gimana Arya? Apakah sudah terjawab? Bentar. Mana lagi ya? Oh ini.
Dari Vincent juga nanya, latihan USA AIO relevan buat eksibisi GAKA atau cukup materi dari IOI Tokyo aja? Ya, kembali lagi kan ini eksibisi ya. Apa setahu aku kan eksibisinya cuma mencakup buat yang sekarang yang Sabtu nanti itu kan buat mencakupnya soal cerita yang soal logika-logika itu dan nanti finalnya kan soal pemrograman Python yang masih basic lah. Jadi itu kan kalau aku lihat yang USA punya tuh lebih ya topiknya jauh pertama jauh lebih berat pasti dari ini banyak matemat topik matematikanya jauh lebih berat dan juga istilahnya itu udah lebih ke topik AI daripada sekarang lah. Ini kan eksibisinya bisa dibilang kita belum terlalu nyentuh topik AI, lebih masih ke topik pemrograman dasar di Python dan juga matematika kan. Jadi untuk eksibisinya ya mungkin nggak usah terlalu fokus dulu ke USA IEO itu karena lebih itu waktu nanti lah istilahnya waktu udah mau ke pelatnas gitu. Oke, berarti kalau buat belajar gitu tetap ini nggak apa namanya cukup dari situ atau gimana? Misalnya Istilahnya sih materi yang buat eksibisi ya cukup cukup dari ioi.toki.id sih. Aku waktu itu udah baca modul-modulnya dikit udah bagus lah istilahnya. Maksudnya kalian kalau mau belajar dari resource-resource lain tuh boleh, tapi ya ingat aja bahwa ini tuh sekali lagi kita kan belajar buat eksibisi dulu ya. Kalau kalian udah belajar AI banyak-banyak, tapi misalnya eksibisinya amit-amit gak lolos kan istilahnya nggak guna juga kan. Jadi kalian mending coba fokusin istilahnya ke ya dasar pemrograman yang kuat dan juga logika yang kuat. Tapi kalau misalnya kalian udah yakin bakal lolos ya boleh-boleh aja sih coba-coba mulai belajar AI-nya sendiri. oke. Nah, di sini ada lagi yang nanya, Kak, kan tadi strateginya banyakin latihan soal. Nah, saya masih pemula banget di AI. Jadi matematika sama codingan nggak jago banget. Jadi nggak ngerti step ngerjainnya. Jadi nggak ngerti step ngerjainnya, dapet cara ngerjainnya gimana, dan strategi ngerjain soalnya gimana, Kak, tipsnya. Oke. Jadi intinya minta tips cara paham buat solve problem yang dikasih. Iya, kalau misalnya ya kalian ini kan mungkin aku rasa kalian juga banyak yang istilahnya baru terjun ke lomba kayak gini ya, yang soal cerita kayak gini sama pemrograman. Istilahnya kalian kalau misalnya baru dengan tipe-tipe soal kayak gini ya, pertama istilahnya baca soalnya, kalian coba tandain ini data yang dikasih dari soal apa dan ditanya dari soal apa. Dan kalau misalnya kalian mungkin nggak bisa langsung visualisasi dari yang di soal mau nanya apa, susah dikerjain. Kalian coba-coba dulu bikin contoh kecil dari soalnya itu istilahnya. Misalnya soalnya kayak nanyain sesuatu, misalnya boardnya 12 kali 12, kalian coba bikin dulu kasus kecil di mana boardnya 4 kali 4 dan kalian coba istilahnya kerjain soalnya dulu di situ. Apakah dapat sesuatu dan kalau dapat sesuatu itu apakah bisa kita pakai result itu di soal aslinya gitu. Dan juga ya kalau misalnya untuk pemrograman kalian istilahnya bisa coba brainstorming di kertas dulu kan nggak harus langsung coding ya. Dan coba istilahnya kalau coding coba istilahnya cara yang paling bodoh dulu lah istilahnya. Coba brute force aja dulu. Kalau brute force nggak bisa ya baru kalian coba mikirin cara lain. Karena maksudnya lumayan sering kok apa soal di pelatnas juga lumayan sering istilahnya cara brute force tuh lumayan gitu loh nggak terlalu nggak terlalu buruk lah istilahnya ya kalian misalnya kalau nggak bisa mikir terlalu banyak ya udah brute force aja dulu dan ya ingat kalau misalnya kalian membutuhkan teori aneh-aneh untuk mengerjakan suatu soal berarti kalian coba baca soalnya lagi gitu soalnya kemungkinan besar tuh istilahnya cuma butuh teori-teori dasar. Kalau misalnya kalian sampai butuh mengutip teorema apa atau pakai algoritma apa, mungkin berarti ada yang salah dari pemahaman kalian tentang soalnya. Dan yang paling terakhir ya ingat juga untuk karena ini untuk eksibisi nanti output only, kalian harus ingat kalian coba coret-coretnya yang bagus biar nanti kalau misalnya mau dicek ulang gampang lihatnya dan kalau misalnya ada salah bisa kelihatan langsung. Oke, gimana teman-teman? Apakah masih bingung? Tadi kurang lebih pertanyaan juga banyak yang mirip-mirip ya di sini. Coba terakhir deh, pertanyaan terakhir yang aku pilih. Bentar.
Oke. Di sini aku ambil dua pertanyaan yang aku gabungin jadi satu kesimpulannya. Nah, yang pertama, untuk sisa 2 hari ini, bagusnya kita perkuat di materi mana, Kak? Kayak matematika itu tentang kalkulus atau bidang lain atau apa gitu, Kak. Dan kemudian, kalau lihat dari contoh soal pemrograman itu berarti kemungkinan finalnya lebih ke arah implementasi Python ya. Nggak terlalu berat di algo atau solve problemnya. Nah, kira-kira gimana, Jaden? Oke, jadi tadi pertanyaan satu itu ya, untuk sisa 2 hari bagusnya perkuat di mana? Ya, istilahnya kan 2 hari. Kalian 2 hari lagi jangan nggak usah buka materi yang baru yang berat gitu lah. Kalian coba, kalian udah belajar apa? Ya udah kuatin aja di situ. Nggak usah. Istilahnya kalau misalnya kalian lebih mending kuat di satu daripada tahu tahu banyak tapi istilahnya sekali keluar yang soal yang lumayan sulit di itu kalian nggak bisa kerjain kan. Jadi mending kuatin dulu dasarnya ya, dasar fundamental probabilitas, kombinatorika dasar, logika gitu. Terus ya untuk kalian juga harus belajar apa gimana bisa hitung cepat dan hitung rapi lah istilahnya. Dan untuk yang pertanyaan kedua tadi ada ditanya ya, finalnya tuh lebih ke implementasi daripada algo atau problem solving. Iya sih, ini menurut aku ini juga istilahnya kan kita kan nggak semuanya dari background infor. Kalau misalnya soal pemrogramannya dibuat lebih ke algorithm based kan mungkin agak unfair ya bagi orang-orang yang nggak punya background info istilahnya kalau kita taruh BFS, DFS gitu kan. Jadi mungkin ya ini lebih gimana cara kalian memahami soal dan istilahnya bisa menuliskan dalam kode gitu loh, apa yang soalnya mau. Yang dites istilahnya lebih ke ketelitiannya gitu sih. Dan gimana kalian bisa memahami soal dan ya istilahnya bukan algoritma-algoritma. Kalian nggak butuh itu sih intinya. Dan ya pemrogramannya basically kalian harus ngertiin ini soal kasih apa dan mau apa ya udah langsung tulis aja di kode nggak pakai macam-macam sih sama tadi aku mau jawab satu lagi tadi waktu itu ada yang nanya untuk nomor statistika dan probabilitas dua ada yang nanya apa tadi kan aku sempat jawab kalau statistika nggak bakal keluar Markov chain dan tadi aku baru baca statistika dan probabilitas dua nomor dua kayaknya sih itu Markov chainnya berarti keluar sih tapi ini istilahnya mungkin soal outlier dan juga istilahnya bisa dibilang gak konsep Markov chainnya sih nggak terlalu kepake ya. Kalian bisa pakai conditioning sederhana buat ngerjain soalnya sih. Jadi mungkin Markov chain berarti ya istilahnya kalau kalian mau belajar boleh-boleh aja. Cuma ya itu kalian belajar setelah kalian sudah kuat di dasar yang lain gitu. Baru kalian coba-coba belajar di statistikanya. Mungkin sekian dulu sih. Oke, terima kasih banyak Jaden dan teman-teman yang udah ngasih pertanyaan. Semoga pertanyaan ini bisa terjawab dari teman-teman yang belum bertanya ataupun yang memiliki pertanyaan yang sama. Nah, untuk sesi sharing session kali ini mungkin cukup sekian aja yang bisa kami selenggarakan. Jika teman-teman semua mempunyai pertanyaan lebih lanjut, bisa tanya di grup biar dijawab sama teman-teman yang lain atau kalau punya pertanyaan pribadi bisa ditanyakan langsung ya ke Kak Jaden ataupun ke ya admin-admin grupnya lah. Tentang misalkan source belajar kan udah ada nih, source belajar ada di web IOI Toki. Kemudian materi juga ada di situ, latihan soal juga ada. Jadi teman-teman semua kurang lebih materinya udah disiapin sama Toki, tinggal tergantung dari kesemangatan belajarnya. Semakin rajin teman-teman belajar, maka akan semakin mudah atau semakin terbiasa dengan soal-soal yang ada. Oke? Kurang lebih pertemuan kita pada sharing session hari ini sampai situ aja. Dan terima kasih banyak buat Jaden Julianto yang sudah meluangkan waktunya untuk bertemu dengan adik-adik teman-teman sekalian yang mau belajar tentang UAI ataupun eksibisi OSN AI tahun 2025. Semoga apa yang diberikan pada hari ini bisa menjadi insightful bagi teman-teman semua untuk mengikuti eksibisi AI agar bisa berjuang lebih lanjut untuk dapat lolos ke tingkat selanjutnya dan menciptakan prestasi terbaik untuk bangsa dan negara kita. Mungkin sekian ya teman-teman semua. Setelah ini bakal ada break sebentar sekitar 15 menit. Buat teman-teman yang mau istirahat, boleh istirahat sejenak. Ataupun yang mau ibadah dulu boleh. Dan nanti kembali lagi di Zoom-nya pukul 20 lewat
lewat 15 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, jadi mulai sekarang boleh teman-teman semua untuk istirahat dan kita ketemu lagi untuk bahas materi selanjut dari kemarin. Kemarin kita akan bahas materi basic ya, dari logika, dari statistika, dan hari ini kita bakal bahas probability dan matrix. Besok kita bakal bahas kalkulus sederhana dan algoritma sederhana pemrograman Python ya. Oke? Boleh istirahat dulu teman-teman dan nanti jangan lupa untuk kembali lagi ke Zoom-nya jam 20 lewat 15 waktu Indonesia bagian Barat. Selamat malam, teman-teman.
Oke, teman-teman, selamat datang kembali di pembelajaran kita hari ini. Jadi, setelah sharing session, hari ini kita bakal lanjutin materi yang kemarin. Kemarin kita baru bahas logika dasar sampai ke bagian statistika sederhana, yaitu mean, median, modus, dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita bakal bahas dulu tentang probabilitas dan matriks sederhana. Nah, teman-teman, jadi materi basic ini ditujukan buat teman-teman yang belum belajar sama sekali tentang materi-materi ini, baik itu yang kelas 10 ataupun
teman-teman yang berasal dari jurusan yang berbeda dari informatika ya. Nah, oke. Jadi sebetulnya, oh sebentar, aku ganti dulu share screen-nya. Oh, wait. Nah, jadi materi hari ini itu adalah tentang statistika bagian probabilitas dan matriks. Kenapa? Karena matriks juga sepertinya belum semua teman-teman itu belajar matriks. Karena matriks cuma dipelajari di kelas 11 dan kelas 12. Kalau dari pengalamanku. Oke, jadi daripada kita berlama-lama lagi, mending kita langsung belajar tentang probabilitas. Nah, ini untuk daftar isi yang kemarin. Kemarin kita belajar tentang logika dan penalaran sistematis sampai ke materi statistika. Dan setelah itu, hari ini kita bakal bahas probabilitas terapan dan matriks sederhana. Nah, jadi sebelum kita lanjut, aku punya pertanyaan dulu nih. Apa itu probabilitas terapan? Kira-kira ada yang mau jawab nggak nih dari teman-teman? Probabilitas itu apa dan probabilitas terapan itu gimana? Contohnya. Gimana? Ada yang punya jawaban dari apa itu probabilitas terapan? Sebelum kita lanjut ya. Karena mungkin teman-teman gak asing sama istilah probabilitas. Dalam dunia apapun, dunia sepak bola, dunia pertandingan apapun, itu ada yang namanya probabilitas. Dan apa itu probabilitas? Gimana nih? Ada yang mau jawab nggak pertanyaannya? Apa itu probabilitas terapan? Oke, gimana? Ada nggak nih? Kemarin kan ada yang aktif nih. Sekarang harus aktif juga dong. Probabilitas terapan itu apa dan gimana contohnya? Oke, oke. Jonathan bilang use it of probability theory to solve the real world problem across various fields, including quantum mechanics. Oke, jawabannya bagus. Kemudian ada juga yang jawab di sini ada Nabil jawab kemungkinan, Vincent jawab peluang, dan ada Alwi Hidayat bilang bahwa probabilitas terapan menurut saya adalah kemungkinan yang diterapkan. Oke, kurang lebih mirip. Dan ada juga nih jawaban dari Kalarau Takari. Penggunaan teori probabilitas untuk menerapkan ke dunia asli seperti sains dan lain-lain. Oke, jawaban teman-teman ini semuanya udah mantep, udah bener semua, nggak ada yang salah. Nah, di sini aku bakal jelasin dulu apa itu probabilitas terapan. Jadi, probabilitas sesuai dari namanya. Nah, kita lanjut. Secara sederhananya, probabilitas itu adalah cara matematika buat mengukur peluang. Yang dimana di sini kan banyak kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Nah, ilmu probabilitas ini akan digunakan buat ngitung kemungkinan-kemungkinan itu. Dan nilainya itu pasti berada dalam rentang 0 sampai 1. Kenapa? Karena dari 0 itu adalah mustahil terjadi. Semua yang kemungkinannya 0 itu nggak akan terjadi artinya. Contohnya gimana? Contohnya adalah ketika kita melemparkan dadu dan dapat angka 7. Kenapa? Karena dadu itu kan punya 6 sisi, ya kan? Dari atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang. Itu untuk dadu. Makanya, di sini dibilang bahwa peluang dari melempar dadu dan dapatkan angka 7 itu adalah 0. Yang dimana artinya adalah mustahil terjadi. Oke? Kemudian selain 0, kita ambil rentang tengahnya di antara 0 dan 1, yaitu adalah 0,5. 0,5 atau 50% adalah kemungkinan sama besar. Contohnya gimana? Contohnya adalah ketika kita mau lemparin koin. Koin punya sisi gambar dan sisi angka. Oke? Nah, di sini kan sisi gambar dan sisi angka pada koin itu ada satu-satu kan jumlahnya. Nah, kalau kita mau nyari peluang dapat sisi gambar, itu berarti hanya tinggal setengahnya doang. Setengahnya dari koin itu adalah 50%. Kemudian yang terakhir adalah ketika dia itu berada di nilai maksimumnya, rentang maksimum. Nah, rentang atasnya itu adalah 1. Kenapa? Karena 1 itu adalah hal yang pasti terjadi. Contohnya gimana? Contohnya adalah ketika matahari akan terbit dari timur. Nah, di sini kan kita tahu nih, matahari pasti terbit dari timur. Kenapa? Karena matahari alurnya itu berjalan dari timur ke arah barat. Ketika ketika tenggelam itu berada di barat dan ketika terbit ada di timur. Dan ini peluangnya udah pasti atau mutlak selalu terjadi pada kejadian yang serupa.
Jadi intinya, probabilitas ini adalah ilmu yang membantu kita buat mengubah hal yang tidak pasti menjadi resiko yang bisa diukur. Dan contoh penggunaannya gimana? Contoh penggunaannya adalah ketika kita mau mempertimbangkan tentang suatu hal. Kayak misalkan kita dapat dua jawaban, dapat soal deh. Dapat soal yang kita itu bingung cara jawabnya itu gimana. Ada misalkan ada dua kemungkinan jawaban. Nah, berarti kita bakal pakai teori probabilitas buat solve dari soal tersebut. Ataupun dalam kehidupan lain seperti kita bakal berbisnis misalkan. Bisnismen atau pebisnis itu pasti bakal mempertimbangkan hal-hal atau resiko yang akan terjadi ke depannya secara matang. Kenapa? Karena tanpa mempertimbangkan dengan baik, bisnis yang dibangun akan runtuh. Kurang lebih seperti itu untuk pengertian dan contoh-contoh teori dari probabilitas itu sendiri. Sampai sini ada yang mau tanya lu nggak teman-teman? Oh iya, kemarin kan aku bilang kalau teman-teman paham, ketik satu di kolom chat. Gimana? Oke, ini masih basic ya teman-teman. 11111 69 68. Nah, oke. Sepertinya ini masih basic, jadi teman-teman semua sudah pada paham tentang materi ini. Selanjutnya kita bakal masuk ke materi yang berikutnya. Sebentar. Oh, wait, ini. Nah, kita bakal masuk ke materi berikutnya, yaitu ada tentang dan sama atau. Bentar, kayaknya udah kelewat. Oh enggak, kita kelewat satu halaman. Nah, materi selanjutnya adalah aturan dasar dari probabilitas. Nah, probabilitas, tadi aku udah bilang bahwa ilmu mempelajari tentang kemungkinan banyak yang kita mau dari kemungkinan-kemungkinan yang ada. Nah, jadi di sini, rumus dasar dari probabilitas itu adalah PA sama dengan banyak kejadian yang diinginkan dibagi dengan jumlah seluruh kejadian. Contohnya gimana? Contohnya adalah seperti ini. Misal kita mau ngambil sebuah kelereng dari kantong yang berisi 10 kelereng dengan jumlah 5, 3, 5 merah, 3 biru, dan 2 hijau. Nah, berapakah peluang mengambil kelereng biru? Nah, ini adalah materi atau contoh soal atau contoh kasus yang berkaitan dengan aturan dasar probabilitas ini. Yang di mana? Aku coret dulu, teman-teman. Nah, di sini yang kita mau kan rumusnya adalah banyak kejadian yang diinginkan. Kejadian yang kita inginkan adalah biru. Biru adalah 3. Berarti sama dengan 3 di sini. Nah, kemudian jumlah seluruh kejadian. Seluruh kejadian yang ada adalah 5 ditambah dengan 3 ditambah dengan 2. Kita jumlahkan hasilnya adalah 10. Jadi, peluang kita untuk mengambil kelereng biru itu adalah 3/10, teman-teman. Ini untuk aturan basic, aturan dasar dari perhitungan tentang probabilitas atau ilmu tentang peluang-peluang. Dengan kata lain, probabilitas itu adalah peluang. Oke, sampai sini ada mau tanya lu nggak nih, teman-teman? Ketik satu jika paham, kayak tadi. Oke, oke, oke. Satu, 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 satu. Oke, nice. Ini udah jago semua ya teman-teman ya. Kita lanjut berarti ke materi berikutnya. Apa ini? X pangkat X kuadrat min 2X plus 1 sama dengan 0. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, kayaknya materi hari ini bakal lebih singkat ya, karena teman-teman pada paham. Lanjut adalah tentang kaidah dan sama atau. Jadi teman-teman, di probabilitas atau peluang, itu ada yang namanya dan, sama ada yang namanya atau. Nah, contoh atau dua kejadian ini itu ada bedanya. Bedanya gimana? Bedanya kalau misalkan dan itu tentang kejadian yang dipahami atau dilihat secara independen. Contohnya gimana? Contohnya ketika kita ingin dua atau lebih kejadian secara berurutan, nah peluangnya itu bakal dikali. Intinya kalau ada kata dan itu berkaitan dengan perkalian. Jadi gimana contohnya? Jadi contohnya gini. Berapa banyak peluang untuk melempar koin dan gambar? Melempar koin dan dapat gambar dan setelah itu melempar dadu dan dapat angka 6. Nah, Apa? bentar ada yang resen. Ya, boleh Kif. Gimana?
Akif Nathanael, ada yang mau ditanyain atau disampaikan? Gimana nih? Oke, kalau nggak ada kita lanjut aja ya. Nah, jadi contohnya gimana? Contohnya adalah kalau kata dan itu artinya kita mau nyari satu kejadian ditambah dengan kejadian berikutnya. Artinya itu dikali peluangnya. Contohnya kayak tadi di sini. Kita mau lempar koin dan dapat gambar. Koin punya berapa sisi? Ada dua. Ada sisi gambar dan sisi angka. Berarti peluang gambar itu adalah 1/2 seperti tadi. Dan kemudian peluang dapat angka 6 pada sebuah dadu. Itu kan dadu ada 6 sisi ya. Depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Dan itu jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 1/6 di sini. Dan untuk operasi dan pada peluang atau probabilitas adalah dengan dikalikan. 1/2 dikali dengan 1/6 itu adalah 1/12. Itu untuk contoh materi dari dan. Untuk probabilitas atau peluang. Jadi di sini kita belajar basicnya dulu teman-teman. Sebelum dapat soal-soal yang high level. Gimana buat teori dan ini apakah ada yang mau ditanya dulu atau masih bingung teman-teman? Kalau mau tanya boleh, kalau masih bingung boleh. Aku bakal jelasin ulang sampai teman-teman benar-benar paham. Ketik satu jika Pak. Oke, kasih lihat soal. Oke, latihan soal. Jadi aku punya soal seperti ini. Sebentar, aku cek dulu. Oke, soal latihan soalnya gini. Misal, kita pakai klub bola aja ya, biar enak analogiinnya. Misal Arsenal. Kita jangan MU terus ya. Arsenal. Arsenal itu memiliki atau Arsenal mengirimkan jumlah perwakilan kelompoknya atau perwakilan timnya sebanyak 3 orang. Nah, di sini 3 orang ini pertama siapa ya pemain Arsenal ya? Aku nggak kenal cuy. Arsenal tuh bentar. Oke, kita ambil back satu pemain back, kemudian kiper dan kemudian striker. Back, kiper sama striker ya. Nah, kemudian kita mau ambil dari pemain Chelsea. Dari pemain Chelsea, kita ambil 2 pemain. 4 pemain lah misalkan. Yaitu ada gelandang, back satu, kiper satu, dan striker satu. Nah, di sini kita bakal nyari berapa banyak peluang buat dapat memilih eh, kiper dari Arsenal dan setelah itu kita memilih eh, back dari Chelsea. Ini untuk latihan soalnya. Bentar. Oke, tolong ulang. Oh, Alwi bilang ulangin dulu. Oke, aku ulangin dulu deh sebelum lanjut. Jadi buat operasi dan, intinya kalau ada kata dan, itu hasilnya adalah dengan dikali. Misalkan dan itu kan menyatakan ada dua pernyataan nih. Pernyataan A dan pernyataan B. Pernyataan A itu mengatakan tentang demikian. Misalkan berapa banyak peluang melempar koin dan dapat gambar. Kemudian pernyataan B, setelah itu melempar dadu dan dapat angka 6. Nah, berarti yang pertama kita hitung dulu koinnya. Kita hitung dulu koinnya. Dan yang kedua kita hitung juga bagian dadunya. Habis itu kalau ada operasi dan tinggal dikaliin. Dikaliin, menyatu, dan menjadi hasilnya adalah 1/12. Oke, ini kan tadi gini nih. Arsenal 3, Chelsea 4. Arsenal berarti kan ada 1/3 kan. Chelsea ada 1/4 di sini. Ya kan? Nah, berarti buat operasi dan itu adalah dengan dikali 1/3 dikali dengan 1/4 yaitu adalah 1/12 juga sama. Kurang lebih seperti itu. Nah, betul. Jadi soalnya tadi yang aku bilang soalnya ini ya kurang jelas. Jadi soal yang aku gambar sini yang di Arsenal Chelsea ini, kita mau memilih 1 orang dari Arsenal dan 1 orang dari Chelsea. Dan 1 orang dari Arsenal itu adalah seorang kiper dan dari Chelsea adalah 1 orang back. Itu tadi pertanyaannya. Ya, tergantung dengan apa yang mau diinginkan sama si pembuat soalnya, yang ngatur soalnya itu. Oke, gimana? Ketik satu jika paham, guys. Malah kirim emot satu persatu. Oke, oke, oke. Apa itu?
Si out satu. Oke, pasti anak infor nih. Oke, kita lanjut ya ke materi selanjutnya. Kita masuk ke materi peluang bagian atau. Tadi kita belajar tentang dan. Oh ya, ada yang masih ingat gak nih? Tadi kan dan itu operasinya diapain? Coba jawab di kolom chat. Operasi dan tuh diapain? Tambahkah, kurangkah, bagikah, dikali. Oke, bagus. Nah, sekarang kita masuk ke atau. Atau ini memiliki arti kejadian yang saling lepas. Artinya, dua pernyataan ini memiliki tingkatan yang berbeda, teman-teman. Contohnya gimana? Contohnya seperti ini. Misalkan, kita bakal mencari peluang melempar dadu dan dapat angka 5 atau 6. Nah, di sini kan ke ke se, apa ya, kesetaraannya itu beda kan. Artinya dia nggak bisa selesaiin dua-duanya secara bersamaan dan dia itu bendanya sama. Intinya kalau ada atau, dia berkaitan dengan satu benda yang sama ataupun dia itu memiliki apa ya? Nih, penjelasannya kan tentang menghitung ingin salah satu dari beberapa kejadian yang terjadi. Nah, berarti kan kita dengan satu objek dan kita mau nyari kejadiannya itu berapa kali ya. Nah, itu pakai atau biasanya. Peluangnya dihitung dengan menjumlahkan masing-masing peluang. Jadi untuk peluang pada atau bisa dikatakan sebagai kaidah penjumlahannya. Kan tadi kaidah perkalian dan ini adalah kaidah penjumlahannya. Dan perbedaannya itu adalah dengan kalau kayak gini, kita bakal nyari nih peluang lempar dadu dan dapat angka 5. Angka 5 pada dadu itu ada satu kan. Satu dari 6 kemungkinan, 6 angka yang ada. Angka 6 juga sama, satu dari 6 kemungkinan. Nah, kita tinggal jumlahin teman-teman. Jumlahinnya gimana? Jumlahin adalah sama dengan 2 per 6 di sini. Nah, setelah 2 per 6 kita sederhanakan lagi. Jadi 1/3. Nah, itu untuk materi dari atau pada operasi peluang. Jadi intinya, dan itu untuk perkalian, kalau atau itu untuk penjumlahan. Oke? Oke. Gimana? Menyebutnya itu harus disamakan nggak? Tergantung sih. Kalau kamu biar enak samain. Kalau mau otomatis bisa juga. Misalkan mau kamu ubah dulu ke desimal. Misalkan satu per 6 itu kan nilainya adalah berapa nih? Coba berapa nilai dari 1/6? 0,16 kan? 0,16. Kita mau cobain sama 0,16 juga. 0,16. Nah, di sini kan kita dapat nih. Dapat adalah 0,32. 0,32 itu adalah sama kan 1/3 juga. 1/3. Nah, gitu. Bisa juga mau disamain dulu penyebutnya ataupun mau langsung dijadiin ke bilangan desimal. Oke? Sampai sini ada mau tanya dulu kan nih dari teman-teman? Aku izin minum dulu ya. Oke, gimana? Malam ini kita sampai selesainya. Enggak. Sampai jam 9 lewat dikit lah. Karena, kenapa ya? Ya, pokoknya jam 9 lewat dikit. Soalnya kan ada beberapa teman kita juga yang belum submit ke Tokinya. 9:45. 9:45 itu kayaknya kemalaman deh. Soalnya ini juga ada kegiatan juga. Aku ada kegiatan juga dan itu nggak bisa dilewatin di jam 9:30 ke atas. Paling jam 9:15 selesai ataupun maksimal jam 9:30, 9:20. Hah? Oh iya, ada yang WITA ya? Ada yang WITA. Aku lupa. Oke, buat yang... Nah, jangan malam-malam selesainya. Banyak yang mau istirahat. Hari ini nggak ada jadwal bola kan? Nggak ada. Oke, lanjut deh. Kita lanjut ke materi berikutnya. Kita bakal masuk ke contoh-contohnya. Contoh mudah dari probabilitas terapan. Misalnya dari soal koin. Koin ini, kita aku punya cara cepatnya. Kalau koin itu cuma punya dua kemungkinan. Dari gambar dan dari angka. Dengan total kemungkinan adalah dua kan. Nah, setelah itu, peluang dari gambar berarti kan 1/2-nya atau setengahnya. Dan peluang angka adalah setengahnya. Jadi kalau teman-teman dapat soal tentang koin, jangan bingung. Itu pahamin aja ada koin ada dua sisi. Oke? Kemudian dari selain koin, ada juga tentang dadu. Dadu ini, itu kan berkaitan dengan sama juga, peluang juga. Ada 6 sisi dadu. Dadu itu kan bentuknya kayak ini kan, kubus kan. Nah,
Dia itu punya 6 sisi. Wait. Nah, anggap aja ini dadu lah. Nah, ini ke sisi depan, belakang, kanan, kiri, bawah, atas. Dan dia punya nilai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, peluang kita buat keluar satu angka itu adalah 1/6. Dan kemungkinan kemungkinan lainnya, bilangan genap tuh ada 3. Ganjil ada 3. Oke, Juve versus Dortmund. Ah, nggak asik ah, nggak ada MU. Kak, apa yang bedain probabilitas terapan dengan peluang? Jadi probabilitas terapan tuh adalah, di sini kan terapan nih. Di AI itu kan lebih ke arah penerapan dalam konsep lainnya kan, bukan secara soal matematika biasa. Jadi kan di AI itu tentang terapannya. Nanti ada juga yang aku jelasin dari teori-teori terapannya. Kalau peluang doang kan lebih ke arah matematika biasa. Kalau probabilitas itu probabilitas terapan tuh ada terapan-terapannya juga. Kayak matematika terapan, terus kayak biologi terapan dan lain sebagainya. MU pas kita tanding. Oke, lanjut ya. Setelah itu kan genap ada 3, ganjil ada 3, dan oh ya, teman-teman juga harus paham dari bilangan prima. Bilangan prima dari dado itu adalah 2, 3, 5. Atau adalah setengahnya, ya kan? Nah, seperti itu untuk pemahaman dari dadu dan koin. Kemudian ada kelereng nih. Kelereng bisa berkaitan dengan kantong. Satu kantong terisi sekian dengan warna sekian-sekian. Nah, kalau kita mengambil warna sekian, itu artinya adalah warna itu dibagi dengan jumlah yang ada dalam kantongnya. Gitu. Oke, ada yang bilang, tapi riset terbaru mengatakan, bentar, ketutup. Bahwa probabilitas peluang gambar dari lempar koin gak benar-benar 1/2. Coba probabilitas gambar dan koin. Sebenarnya ini secara basically-nya, kan basic. Aku mengajarkan basicnya. Bukan riset-riset teori yang level tinggi. Oke, lanjut ya. Lanjut. Nah, itu udah kelar ya. Ada yang mau tanya dulu nggak nih dari teori atau contoh mudah dari pemahaman probabilitas? Oke, satu, paham. Next, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu probabilitas bersyarat. Nah, di sini kita bermain-main dengan materi peluang tambahan ya, yaitu tentang bersyarat dan teorema-teorema yang tadi dibilang, teorema bias. Aku nggak tahu sebutnya gimana, karena aku belum pernah dengar secara langsung. Bentar, wait. Nah, bentar, ada yang bilang, oh, bias. Iya, iya, cara bacanya sama kayak cara tulisannya. Cuma nggak tahunya bias, base, bias. Oh, iya, bias kali, bias. Ini N sama if ya, Kak. Sebentar. Kita masuk dulu di bagian probabilitas bersyarat. Nah, probabilitas bersyarat itu apa? Probabilitas bersyarat adalah probabilitas yang bakal digunain dengan syarat tambahan. Contohnya kayak tadi kan ini kan secara basically-nya kan. Kalau probabilitas bersyarat adalah ada syaratnya. Misalkan dengan kita mau ngambil syaratnya adalah dua kelereng merah, dua merah, dan tiga biru. Nah, syaratnya gimana? Syaratnya adalah dengan syaratnya. Penyelesaiannya gimana? Penyelesaiannya adalah dengan teori ini. P A or B sama dengan P A gabungan B dibagi sama PB. Oke? Nah, contohnya kayak tadi. Ada 10 kantong. 10 kelereng dalam satu kantong. Dengan 24 merah dan 6 biru. Nah, berarti kan di sini kita lihat nih, 4 merah dan 6 biru. Berarti gabungan dari merah sama biru ini berapa nih? 4 gabungan 6. Wait. Eh, iya, salah irisan. Aduh, lupa. Aku salah ngomong, irisan nih. Wait, aku hapus. Nggak usah ding. Ya, ini irisan. 4 irisan dari 6. Berarti A irisan 6. Nah, itu untuk probabilitas bersyarat. Jadi dalam satu soal, dia punya kasus tertentu yang mau diambil berapa dan yang mau disisain berapa. Itu untuk contoh dari probabilitas bersyarat. Nah,
eh kurang lebih itu untuk probabilitas bersyarat dan dipakai kalau ada informasi tambahan. Ya kurang lebih kayak gitulah. Gimana? Ada yang masih bingung dari probabilitas bersyarat? Oke, udah paham. Next ya. Kemudian ada teorema Bayes. Bayes. Oh, sebentar. Oke, tadi ada bentar. Tut, 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 tut. Oke, ada yang masih bingung tentang probabilitas bersyarat. Nah, jadi probabilitas bersyarat itu adalah seperti ini. Sebentar. Aduh, contohnya gini deh. Gambarannya aku hapus dulu yang tadi biar muat. Nih ya, soal aja biar ada gambaran. Misalnya ada soal begini. Sebentar. Kayaknya aku udah nyiapin deh. Iya, aku udah nyiapin di halaman berikutnya. Lupa. Nah, jadi intinya gini, probabilitas berat itu adalah peluang sesuatu terjadi. Kalau kita udah tahu sesuatu yang lain terjadi duluan. Nah, misalkan kayak gini. Ada sebuah kantong yang berisi 5 permen dengan 3 coklat dan 2 stroberi. Kalau kita ambil satu permen dan ternyata coklat, maka isi kantong tinggal 4 dan 2 coklat, 2 stroberi. Kalau sekarang ditanya nih, berapa peluang ambil coklat lagi? Itu berarti dibilang sebagai peluang bersyarat. Nah, jadi kondisinya adalah kondisi yang telah diupdate dari kondisi awal. Jadi bukan kondisi awal yang jadi dia itu adalah kondisi yang setelah ditambahkan dengan kondisi dari kondisi awal. Misal awalnya kita punya 5 permen, 3 coklat, 2 strawberry. Kok masih coret? Oh bentar. Nah, 3 coklat dan 2 strawberry. Nah, kita pertama ambil satu permen coklat dan kemudian kita ambil coklat lagi. Nah, itu berarti kan coklatnya berkurang satu nih. Kan pertama kita ambil satu permen coklat. Berarti peluangnya adalah berapa nih? 3/5, ya kan? Nah, kemudian sisa coklat tinggal 2 dan 2 strawberry. Berarti kalau kita mau ngambil lagi, kita berkurang. Kita mau ngambil coklat lagi berarti berkurang. Jadi 2/5 di sini. Nah, gitu. 2/4 salah. Karena dia udah berkurang satu dari kondisi awal. Itu untuk probabilitas bersyarat. Jadi ada syaratnya. Setelah dia dilakuin dan dia mau diambil lagi, itu bakal berkurang dari nilai awalnya. Jadi rumus sederhananya adalah peluang A dan B secara bersamaan dibagi dengan peluang B itu sendiri. Oke? Bentar. Kenapa ditambah dari peluang probabilitas bersyarat? Kan tadi gini ya bilangnya. Kita ambil satu permen coklat dan ternyata dan kemudian kita ambil permen coklat lagi. Berarti kan eh, peluang kita pertama ditambahkan dengan peluang kita kedua. Nah, jadi ditambahkan karena dia itu senilai. Kalau dicari total peluangnya buat dapetin itu gimana, itu adalah tinggal jumlahin. Ya jumlah penjumlahan pokoknya. Eh, Ntar. Ada yang punya jawaban lain kah? Coba aku tanya dulu nih. Ada yang punya jawaban lain dari penjelasan gue? Atau secara rumusnya nih, kita bakal pakai rumus di sini. Misalnya, peluang A dan B secara bersamaan. Dengan, ntar deh. Peluang A itu kalau sudah terjadi akan sama dengan peluang A dan B dibagi dengan peluang B. Peluang B itu berapa? Kita, jadi A sama B-nya dijumlahin dulu, baru dibagi sama peluang B-nya. Oh, iya. Enggak, ini kan tergantung soal kan. Kalau ini kan aku ambil konteks dari soalnya. Di soalnya kan bilang kalau dia itu ambil permen dan ternyata coklat. Nah, kalau kita ngambil permen lagi untuk kita ngambil lagi dan buat dapat coklat itu segitu. Maksud pengambilan kedua harus coklat juga. Jadi aku ambil sesuai sama konteks soalnya, teman-teman. Gimana? Jadi buat soal ini itu masih mungkin gabungan dari peluang-peluang yang tadi, yang ini. Gabungan dan dia itu akan dihitung sesuai dengan syarat atau prasyaratnya. Oke, gimana? Ada yang masih bingung nggak dari teman-teman?
Sebentar. Oke, kita nanti bakal lanjut ke teorema Bayes. Gimana? Kurang mupeng. Oh, kurang mupeng. Kurang mudeng. Oke. Jadi aku ambil contohnya dari ini deh. Wait, sebentar. Aku hapus dulu yang tadi. Ini nggak ada halaman kosong kah? Aku lupa nambahin halaman kosong. Misalnya gini. Aku kalian pernah ini nggak? Pernah lihat kartu-kartuan, kartu kayak kartu Queen, Jack, King, kemudian ada apa nah tandanya yang dia tuh diamond, tahu kan? Nah, kartu bergambar. Nah, aku ambil contoh dari situ. Misalkan gini. Kalau kita punya problem, misalkan kita punya 52 kartu. 52 kartu. 52 kartu dan kita di sini bakal ambil kartu bergambar dengan seperti ini. Bentar. Kita mengambil 12 kartu bergambar. 12 kartu bergambar dengan kriteria pertama adalah 4 jack, 4 queen, dan 4 king. Misalnya gini. Nah, dari 52 ini kan ada 12 kan? Nah, kemudian cara kerjainnya dari soal ini adalah dengan yang pertama, kita ambil dulu peluang A nih. Peluang A itu berapa dan peluang B-nya berapa di sini. Kan rumusnya tadi adalah peluang A peluang A kalau B sudah terjadi adalah seperti ini. Peluang A dan B bersama dibagi dengan peluang B. Peluang A dan B bersama itu adalah gabungan dari semuanya atau 4 per sini. Kita bakal cari 4 per 52. Nah, 4 per 52 adalah bagian awalnya. Eh, gimana? Ada yang masih bingung kah? Oke, oke. Ya, tadi typo ya mungkin. Nah, ini adalah peluang A-nya. Peluang A dan B secara bersamaan. Nah, kemudian kita akan bagi dengan peluang B itu sendiri. Peluang B-nya adalah gabungan dari semuanya. Dibagi per dari jumlah awal. 52. Oke. Ini adalah gambarannya. Wait, ada yang chat lagi. Aku cek dulu. Iya, PA bukan PA bagi PB. PA dijumlah dengan B, kemudian dibagi sama PB-nya. Kan asam A-nya kan 4 semua kan? 4 semua. Jadi dia masuk di bagian atas itu adalah 4 per 52. Dan bawahnya itu adalah PB-nya. Kriteria setelah dia itu ngambil 12 12 ini 12 kartu. Nah, jadi kan gini, kita bagi ya. Berarti kan jawabannya 4 per 52 itu adalah berapa? 4 per 52, berarti kan 52-nya ini kan habis. Ya kan? 52-nya coret, coret. Jadi 4 per 13. 4 per 12. 4 per 12 sama dengan 1/3. Jadi, peluang kita buat ngambil 12 kartu dengan kriteria 4 king, 4 jack, dan 4 queen adalah 1/3. 52 itu adalah ini. Oh ya, aku lupa bilang. Kan tadi di sini ada kamus-kamusnya ya. Kamus-kamusnya, wait. Kalau ini kan dadu tuh 6. Kalau koin 2. Kalau kelereng bentuknya tak hingga apa tergantung soal. Kalau kartu remi itu jumlahnya 52. Karena dia tuh ada apa ya? Ada apa aja ya? Ada wajik kalau nggak salah, ada king, queen, jack, kemudian ada ganja. Eh, apa sih yang kayak Adidas gitu loh? Ya itulah. Hmm. Oke. Gimana buat materi ini ada yang mau tanya dulu sebelum kita lanjut ke teorema base. Oke, satu, lanjut. Baru satu orang nih, Vincent, Ethan. Oke, sebentar. Aku lanjut ke halaman berikutnya. Oke, selanjutnya adalah teorema Bayes. Bayes. 40 oh ya, 40 52 itu dari ini ya.
4 per 52 itu dari peluang secara A dan B secara bersamaan. Jadi A dan B itu kan 4 semua. A ini kan 4 semua kan. Yang diminta itu 4 4 4 semua. Jadi dia itu 4 per 52 buat peluang awal dibagi sama peluang bersyaratnya. Gitu. Gimana? Jadi ada teorema base setelah itu. Oke, tadi ada yang Kak, kalau soal coklat itu peluang coklat lagi setelah coklat pertama diambil berarti cukup 24 dong Kak. Kan peluang awal udah kejadian. Wait, kita mundur lagi berarti. Hap, hap. Coklat tuh yang mana tadi? Bentar, bentar. Oh, iya, coklat tuh yang ini. Tadi pertanyaannya adalah, Kak, berarti kalau misalkan coklat udah di peluang coklat lagi setelah coklat pertama diambil cukup 2/4. Karena peluang awal udah kejadian. Kalau dari soal yang ini, problemnya, kan dia tuh pertama diambil duluan ya. Diambil dulu satu, jadi peluangnya dapat coklat itu adalah ini. Bentar-bentar. Aku belum ini paham dari pertanyaannya. Kan dia tuh 22/4. Berarti peluang awal udah kejadian. Kalau soal coklat itu berarti setelah coklat pertama diambil cukup 2/4. Iya benar. Jadi setengah juga hitungannya. Jadi ya kan tinggal sisa ini kan. 4/2. 2/4 sisanya. 2/4 peluangnya sama dengan setengah. Tadi kayaknya udah dibahas ya. Belum ding. Belum dihitung tadi. Ya kurang lebih seperti itu. Buat yang bagian probabilitas terapan. Oh ya, kalau misalnya kalian bingung sama aku muter-muter jelasinnya, bilang aja ya guys. Yang penting teman-teman paham. Oke, gimana? Kita lanjut ke teorema Bayes. Bayes, oke Bayes namanya. Apa itu teorema Bayes? Bayes itu adalah kita akan membalik. Oh bentar, Majid, Raisen boleh open mic? Ada yang mau ditanya dulu? Oh bentar. Ayo Majid, boleh? Oh masih kurang ngerti Kak di bagian probabilitas terapan dan bersyarat. Probabilitas terapan tuh judulnya. Bentar. Probabilitas terapan itu adalah judul dari materi ini dan probabilitas bersyarat itu adalah proba- eh, kita punya kita bakal nyari peluang dengan kriteria-kriteria yang ada. Kayak tadi, kayak kan di contoh yang ini kan kita ngambil satu permen dan dapetnya coklat. Kemudian kita mau cari lagi nih satu ke kita ngambil lagi kita berapa peluang lagi buat dapat coklat. Nah, itu kan berarti setelah kita dapat, itu ada kita mau ngambil dengan satu tujuan, yaitu dapat ambil coklat. Jadi intinya, probabilitas besar itu adalah probabilitas yang dari awal itu normal, kemudian setelah kita dapat, kita mau dapetin lagi dengan hasil atau nilai yang kita mau itu berbeda dari yang kita ambil awalnya. Kan awalnya ambil random di sini. Ngambil random dapetnya coklat. Berarti kan peluang awal itu adalah 3/5, ya kan? Nah, kemudian setelah itu dia ngambil lagi, dia bingung mau dapetin coklat itu berapa. Nah, setelah diambil berarti kan coklatnya berkurang satu kan, dan jumlah ini berkurang satu juga. Jadi begini, gitu untuk singkatnya dari probabilitas bersyarat. Gimana? Kalkulus besok. Yang terapan tuh ini judulnya, judul kita hari ini probabilitas terapan. Probabilitas terapan tuh judul materinya loh. Lanjut, oke lanjut. Nah, kita masuk ke teorema Bayes. Bayes theorem. Bayes theorem itu adalah kita akan membalik sebuah pertanyaan peluang. Oke. Nah, misalkan seperti ini. Ketika kamu sakit flu, maka peluang bersin itu besar. Nah, kita balik, teman-teman. Kalau ada orang bersin, berapakah peluang dia kena flu? Nah, itu cara jawabnya bisa dengan teorema Bayes. Bayes, Bayes. Oke, Bayes. Nah, Bayes. Nah, jadi gambarannya, bias tuh kita pakai kalau kita punya data awal sebagai prior dan kita dapat informasi baru.
Nah, lalu kita update peluangnya. Contohnya secara lengkapnya gini. Di sekolah ada 100 anak. 30 anak suka es krim vanila. 70 anak suka es krim coklat. Dari anak yang suka vanila, 20 orang anak suka main bola. Dari anak yang suka banyak yang suka coklat, 10 orang suka main bola. Nah, ini kan berarti kan dalam teorema-teorema ini, dalam satu soal, dia punya banyak anak-anak soal di sini. Nah, buat kita dapetinnya adalah dengan menggunakan teorema Bayes. Nah, Bayes itu gimana? Gini, pertanyaannya, kalau ada anak yang ketahuan suka main bola, berapakah peluang dia suka vanila? Nah, jadi situasi ini kita bakal balik pertanyaannya. Jadi kan tadi dibilang nih, kalau ada yang suka main bola, berapa peluang dia suka vanila? Berarti kita balik pernyataannya. Kalau ada orang suka vanila, berapakah peluangnya dia suka main bola? Dan rumusnya itu seperti ini teman-teman. PA dibagi B sama dengan PB dibagi A dikali dengan PA dibagi dengan PB. Nah, arti bacaannya, peluang A jika tahu B sama dengan peluang B kalau A dikali dengan peluang A lalu dibagi dengan peluang B itu sendiri. Nah, berarti kan peluang B-nya berapa? Peluang B-nya di sini kita lihat. Peluang B-nya. B-nya itu apa? Kita cari dulu B-nya. Misalkan A adalah suka main bola, B adalah suka vanila. Nah, kita berarti cari di sini. Yang suka main bola itu berapa? Di sini kan yang dari anak yang suka vanila, 20 anak suka main bola. Berarti kan 10 anak lagi bukan kan? 10 anak nggak suka main bola berarti. Oke. Nah, berarti di sini yang suka main bola adalah 30 anak. 30 anak. Dan yang suka vanilla ada 30 anak juga. Sini. Berarti rumusnya peluang B kalau A. Berarti kan peluang anak suka vanilla kalau dia main bola itu adalah berapa nih? 20. Berarti kita ambil pertama adalah 20 per 100. Ayo, dar. Matriks hari ini. Jadi hari ini sampai matriks aja. Karena kalau buat yang lain nggak cukup. Nah, jadi kan ada 100 nih. 20 per 100 ya. Kita kaliin sama peluang A-nya. Peluang A-nya adalah 30 per 100 ya kan. 30 per 100. Dan peluang B-nya juga sama, 30 per 100. Nanti kita bagi lagi di sini, 30 per 100. Nah, jadi untuk problemnya, ini kan hilang ya. 30 sama 30-nya hilang. Tinggal sisa 20 per 100. Sama dengan di sini berapa? 1/5. Untuk dapetin hasil yang kita mau. Peluang yang suka main bola jika tahu yang suka vanilla itu adalah 1/5. Gini, gimana? Ada yang punya jawaban lain? Boleh disampaikan biar ketahuan. Gimana? Intinya teman-teman, kalau kita mau nyari probabilitas bersyarat tadi kan tentang peluang dengan syarat tertentu. Yang gimana kita udah tahu duluan nih. Add like. Nah, kita udah tahu duluan. Kalau dia teorema Bayes, dia adalah membalik pertanyaan peluang kalau kita punya info terbarunya. Gitu. Yang di bawah mana? Kak, yang di bawah ya berapa, Kak? Ini 30 per 100. 30% lah per 100. Nah, aku jelek karena nggak pakai ini, mouse. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Buat materi ini. Gimana? Ada yang mau tanya dulu? Jadi sederhananya, trauma bias ini kita gabungin yang kita tahu di awal dengan ininya. Oke, Kak, kalau misalkan suruh balik ke pertanyaannya tapi nggak ada, Kak, kalau kita suruh balik pertanyaannya, tapi nggak ada info tetap masuk bias, Kak. Bias tuh apa ya? Cara kita ngerjain soal dengan kita balik kejadian buat dapetin jawaban yang kita mau. Iya, bisa dibilang gitu sih. Oke, bur. Gimana? Ada yang mau tanya dulu? Atau misalkan punya jawaban lain? Atau pemahaman teman-teman berbeda nih? Oke, aku ulang sedikit tentang teorema Bayes. Bayes ini adalah
Teorema yang kita pakai untuk membalik satu peluang. Kayak tadi kan nih, kita kalau sakit flu, peluang bersih itu besar. Berarti pertanyaannya, kalau ada orang bersin, berapakah peluang dia kena flu? Nah, begitu pula pada soal ini. Kalau ada anak yang suka kalian ketahuan suka main bola, berapakah peluang dia suka vanila? Berarti kita balik pernyataannya. Pernyataannya kita balik, kan tadi kan di sini. Nah, kalau ada orang yang suka vanila, berapa banyak peluang orang yang suka main bola? Itu pertanyaan untuk jadi teorema Bayes ini untuk menyederhanakan dari permasalahan yang ada, disederhanain dan kita solve pakai rumus ini. PAB sama dengan PBA dikali PA dibagi PB. Nah, ini untuk teorema Bayes. Gitu, teman-teman. Oh ya, buat ntar teman-teman kalau bisa di waktu senggang kerjain latihan soal dari Mat Cyber. Mungkin kalau aku sempat aku downloadin deh filenya, aku kirim di grup ntar. Buat latihan soal tentang peluang-peluang ini. Oke? Oke, kita lanjut ya. Nah, aku punya satu soal di sini. Sebuah penyakit langka kita sebut sebagai penyakit X yang hanya diderita oleh 1% dari total populasi ini. Nah, sebuah perusahaan medis mengembangkan tes jet untuk mendeteksi penyakit ini. Dan tes ini punya data akurasi sebagai berikut. Jika seorang benar-benar sakit, tes akan menunjukkan hasil positif sebanyak 99%. Dan ini disebut sensitivitas. Namun, jika seorang sehat, tes terkadang salah dan tetap menunjukkan hasil positif sebanyak 5%. Disebut dengan tingkat false positif. False positif. Wait. Soalnya itu kalau yang aku lihat di bagian probabilitasnya kan susah ya. Bukan susah sih, dia lebih banyak mengandalkan muter-muter arahnya kalau yang aku liatin. Nah, makanya belajar aku pelajari tentang ini, Bayes, teorema Bayes, teorema yang lain tadi. Sebenarnya ada juga teorema tadi yang dibilang di awal yang sama teman-teman itu dibilang apa tadi? Markov chain ya. Nah, itu ada juga Markov chain, cuman nggak aku bahas. Karena Markov chain itu tergolong materi yang rumit buat dibahas di pelatihan basicnya. Oke, mungkin bisa di screenshot sama teman-teman semua dan nanti dikerjain kalau ada waktu senggang dan kita lanjut aja buat ke soal selanjutnya. Ini soal tentang ini ya, bias, teorema bias. Boleh di screenshot dan nanti dikerjakan biar teman-teman ada kegiatan juga lah. Nah, oke, bias. Bukan kegiatan sih, biar teman-teman latihan soal juga yang berkaitan. Oke, lanjut. Nah, di sini aku bakal bahas tentang nilai harapan atau expected value. Nah, ini adalah alat terapan yang paling kuat dalam probabilitas, yang dimana nilai harapan adalah hasil rata-rata yang bisa kita harapkan jika sebuah proses diulang secara berkali-kali. Nah, artinya gimana? Artinya, sebentar ada yang ngechat. Ya, oke, tadi pendapat tadi betul, P positif sehat. Lanjut. Nah, cara menghitung ini bukan hasil yang pasti terjadi sekali. Dia melainkan prediksi jangka panjang. Nah, cara menghitungnya gimana? Cara menghitungnya adalah seperti ini. Kita akan jumlahkan setiap hasil dikalikan dengan peluang hasil itu terjadi. Nah, bisa dibilang nilai harapan itu adalah frekuensi harapan. Oke, bukan expected value tapi frekuensi harapan. Kata lainnya. Nah, contohnya seperti ini. Onana melempar sebuah dadu sebanyak 60 kali. Berapakah frekuensi harapan munculnya mata dadu 4? Nah, Onana kan di sini adalah pelempar handal ya. Yang kita tahu dia pelempar handal, tapi nggak bisa jaga gawang. Oke, jadi di sini kita bakal ambil yang pertama, banyaknya percobaan. Banyaknya percobaan, di sini ada 60 kali, kemudian ada peluang kejadian. Peluang kejadian untuk mata dadu 4 adalah 1/6 di sini, ya kan? Karena 4 itu cuma ada satu di dadu. Nah, 1/6. Kemudian, cara jawabnya adalah dengan kita kalikan langsung. Peluang hasil itu terjadi dikalikan dengan banyaknya percobaan. 60 kali dikali dengan 1/6 sama dengan 10 frekuensi harapan munculnya mata dadu 4 dari 60 kali pelemparan dadu yang dilemparkan oleh Onana. Onana ini jago, guys. Kita nggak boleh menghina Onana. Oke, sampai sini ada mau tanya dulu buat nilai harapan atau expected value. Gimana? Kalau ada yang mau tanya, tanya aja ya, teman-teman. Oke. Jadi
Frekuensi harapan adalah banyaknya nilai yang kita mau dengan mengawang-awang dari total lemparan kita. Jadi kita mau ini, kita mau lempar bola. Dan kita mikir dulu nih, lempar dadu aja deh. Kita mau lempar dadu sebanyak sekian kali. Dan kita mau dadu itu adalah angkanya 4 misalkan. Nah, aku ambil dulu benda yang kotak. Apa ya? Wait, wait. Aduh, nggak ada lagi yang kotak. Bentar. Kita anggap aja ini adalah dadu. Nah, ini dadu misalkan. Ada satu, dua, tiga, empat, lima, dan enam. Nah, misalkan kayak gini. Nah, kita mau nyari di sini peluang dari dadu itu. Ya, frekuensi harapan dari munculnya mata dadu. Misalkan kita ambil di sini ada logo Apple ya. Nah, di sini ada logo Apple dan di sini misalkan kita anggap yang lainnya adalah ini sebagai angka 4, yang lainnya sebagai angka-angka lain. Buat nyari frekuensi harapan adalah dengan kita mau lempar berapa kali dikaliin sama peluangnya. Jadi kita tahu dulu nih peluang dari satu dadu itu berapa. Dadu kan peluangnya sekian per 6. Tergantung bagian yang mau kita dapat. Kita mau dapatin angka 4. Angka 4 itu sebagai angka yang tunggal. Yang dimana dia itu adalah tujuan kita. Tujuan kita dibagi dengan banyaknya data. Banyaknya sisinya. Dan kemudian kita kalikan dengan banyaknya percobaan. Ya, makanya frekuensi harapan, frekuensi itu kan bisa dibilang sebagai banyak ya kan, banyaknya satu nilai. Harapan adalah hal yang akan kita lakukan atau yang akan kita terjadi, ya kan? Harapan kita, frekuensi harapan. Nilai yang kita inginkan agar terjadi dengan modal yang kita punya. Modal kita adalah 60 kali. Dan peluang muncul data ada 24 adalah 1/6. Berarti frekuensi harapannya adalah 10 harapan kita buat muncul angka 4. Walaupun dia bisa terjadi lebih banyak dan lebih sedikit. Ini adalah nilai netral dari frekuensi harapan. Gitu. Aku jelasinnya belibet gak? Kalau misal belibet bilang aja ya guys. Biar aku revisi lagi sampai teman-teman paham. Gimana buat yang ini? Iya, 60 dikali 1/6. Oke, kalau udah paham kita lanjut ya ke materi berikutnya. Di sini ada latihan soal. Nah, aku bakal kasih latihan soal dulu selama 5 menit ke teman-teman semua tentang ya ini deh, tentang ini. Iya, yang tadi 10 hasilnya. Nah, misalkan aku punya satu pabrik roti modern memproduksi 1.500 roti tawar setiap harinya. Pabrik ini beroperasi selama 6 hari dalam seminggu. Dari data historisnya, diketahui bahwa karena sedikit kesalahan dalam mesin pemotong, rata-rata 2 dari setiap 75 roti punya potongan sempurna, kurang sempurna. Nah, pertanyaannya, berapa banyak roti dalam potongan yang kurang sempurna yang bisa diharapkan oleh manajer produksi dalam 1 minggu? Nah, kira-kira berapa nih teman-teman buat jawaban dari soal yang ini? Gimana? Ada yang langsung punya jawaban? Oke, ada yang jawab 240. Nice, nice. Aku tunggu sampai jam... ini kayaknya mudah sih. 2 menit dari sekarang. 21.14 WIB. Nah, ini ada contoh soal dari frekuensi harapan ya, teman-teman. Oh, Artansyah punya jawaban lain. 120. Kita simpen ya. Jawabannya tadi 240. Ada 120. Oh, ada lagi nih. 18.000 dibagi 75. Berapa, ayo? Oke, 240. Oke. Kayaknya banyak yang jawab 240 ya. Kita buktiin langsung jawabannya. Oh, Vincent jawab 240. Aku tunggu yang lain dulu deh. Jonathan Albert jawab 40. Nice. Oke, kita tunggu yang lain buat jawabin soalnya. 1 menit lagi. Kayaknya ini last dari PWT-nya. Oh, enggak. Oh, ini materi-materi tambahan. Oh ya, sedikit lagi last kita materi ini dah. Oke, 240. Oke, berapa guys? Masih ada 1 menit lagi sebelum berakhir. Berakhir apa namanya? Sebelum aku bahas soalnya. Oke, selanjutnya habis ini kan ada materi matriks nih.
Sebenarnya aku mau bahas matriks ya. Nah, matriksnya tapi aku belum tulisin PPT-nya, jadi ntar aku gambar-gambar aja ya. Nggak apa-apa kan? Bukan di tulisan kayak gini. Oke, 240. Oke, udah jam 21.14. Kita bahas dulu buat soalnya. Nah, di sini kita punya nilai modalnya. Modalnya kita simpen dulu nih sebagai diketahuinya. Diketahui produksi per hari adalah 1.500. Salah pencet. Pen. 1.500 roti. Diketahui. Hari kerja per minggu adalah 6 hari. Kemudian total produksinya berarti adalah 1.500 dikalikan dengan 6. Dikali 6 adalah berapa, teman-teman? Jadi adalah 9.000. 9.000. Nice. Nah, setelah itu, oke kita bahas ya, teman-teman. Kita bahas setelah 9.000. Kita cari P-nya sebagai peluangnya. Nah, berarti kan kita dapat di sini kan, rata-rata 2 dari setiap 75 roti punya potongan yang kurang sempurna. Berarti 2/75 kita simpan. 2/75. Nah, di sini kita tinggal dihitung aja, teman-teman. Kita kalikan nilai awal atau modal kita 9.000 dikalikan dengan peluangnya. 9.000 roti yang ada dikalikan dengan peluangnya. Peluangnya adalah 2/75. 75 roti dibagi dengan 9.000 dibagi dengan 75. Kita bakal ini dapat nanti sebentar. Kita ke kanan dulu deh biar lebih enak. Ini jadi 18.000. Nah, 18.000 kita bagikan dengan 75. Jawabannya adalah berapa, teman-teman? Sama dengan 240 roti. Oke, bener buat yang jawabannya 240. Yeay. Oke, jadi intinya kesimpulannya, kalau kita dapat soal kayak gini, ini masih basic ya. Berarti kan kalian bakal tingkatin lagi kemampuannya. Kalau ada soal kayak gini, kalian hitung dulu modalnya, di hitung total modalnya, dikali sama frekuensi sama peluang buat dapet ini berapa gitu. Oke, betul jawaban kalian 240. Nah, setelah itu kita masuk ke last materi di probabilitas. Jadi, probabilitas itu dipakai dengan studi kasus seperti ini. Misal kita membeli laptop seharga 10 juta. Dan toko itu menawarkan garansi tambahan seharga 500.000 dan yang akan menanggung perbaikan jika rusak. Berdasarkan data, peluang laptop ini rusak adalah 5%. Biaya perbaikan adalah 6 juta. Apakah garansi ini layak dibeli? Jadi kita belajar peluang untuk di masa depan ketika kita mau beli barang dari satu toko dan kasih garansi nih. Nah, apakah garansinya layak dibeli? Nah, kita hitung nih, cara ngitung gimana? Cara ngitungnya adalah kita ambil dulu skenario pertama dengan kita beli garansi. Kalau kita beli garansinya, kita rugi 500.000 sebagai biaya garansi. Nah, kenapa? Karena kita udah ngeluarin uang nih. Tapi kita nggak tahu barang kita bakal rusak apa enggak sebanyak 500.000. Oke? Kemudian yang kedua, ketika kita tidak beli garansi, peluang rusaknya adalah 5% ya. Dan kita akan merugi sebanyak 6 juta. Yaitu 5%, yaitu dengan 0,05 nilainya. Dan peluang tidak rusaknya adalah ketika dia rugi 0 juta. Atau dia misalkan benar terus nih selama sekian tahun. Nah, jadi peluangnya adalah 95%. Dari nilai harapan yang kita dapetin adalah 0,05 kita kalikan dengan jumlah kerugiannya. Ditambahkan dengan peluang tidak rusaknya di sini. Nah, jadi kita dapat 300.000 buat kerugiannya. Jadi, biar kita mikir, kalau kita udah beli barangnya, kita mikir lagi nih, kalau kerugian kita kalau nggak beli garansi kan cuma 300.000 ya. Sedangkan kalau kita beli garansi itu 500.000. Berarti probabilitasnya itu lebih baik tidak beli garansi. Itu untuk contoh studi kasus mungkin akan ada di soal AI. Karena ini karena soal AI itu yang ku tahu dia itu studi kasus ya, bukan tentang mencari jawaban, tapi tentang mencari cara menjawab soal itu. Gitu. Gimana? Sampai sini ada yang mau tanya dulu tentang probabilitas terapan. 2/75. Oh, what? Bentar. Satu. Oke, paham. Karena ini, kita ambil peluang rusaknya. Peluang rusak adalah 5% dari 6 juta. Kan 6 juta itu belum tentu kan? Atau masih nilai yang kita bayangkan. Nah, nanti kita cari peluangnya berapa.
Oke, ada nanya nih lewat private. Kak, apakah bakal ada esai atau isian singkat? Soalnya nanti bakal isian singkat. Kalian lihat soal informatika, OSN informatika, dan menurutku lebih mirip dari segitu. Mirip kayak soal informatika. Dia itu lebih ke arah esai apa isian yang dijawab pakai satu kata atau satu angka gitu. Jadi jawabannya bukan pecahan dan bukan dia itu nilai-nilai yang lebih dari satu kata. Gimana? Dari sini ada yang mau tanya dulu nggak nih dari materi probabilitas terapan? Gimana? Aman nggak, teman-teman? Wait, Kairan nanya. Rekamannya iya sama kayak kemarin. Pastinya akan aku upload secara langsung. Nggak ada min satu. Kalau dari A ini aku nggak tahu ya penilaiannya gimana. Nanti bakal dibagi mungkin lewat email. Oh ya, karena sekarang udah jam 21.20, nanti aku bakal tambahin waktu akhirnya. Oke, lanjut ya. Kenapa kalau beli garansi pasti rugi 500.000, Kak? Karena gini, di soalnya, wait, di sini kan di soalnya dibilang nih, menawarkan garansi tambahan seharga 500.000 buat benerin biaya perbaikan kalau rusak. Nah, kalau rusak nih gimana perbaikannya gitu. Ya kan, kalau rusak kan 6 juta kan perbaikannya. Tapi peluang rusak dalam setahun, 5%. Nah, berarti dengan kata lain, ini tokonya menawarkan penawaran yang menggiurkan. Yang dimana mikir biar pengguna itu nggak rugi 5.500.000 ya kan? Pasti orang mikirnya gitu. Nah, 5.500.000. Nah, makanya dibilang 500 buat garansi tambahan gitu. Gimana? Ada yang mau tanya lagi? Wait, ada yang lewat. Oh, nggak ngerti. Kalau misalnya nilai ekspektasi, apakah kuantitasnya berupa orang, apakah bisa tidak bulat? Maksudnya gimana? Nilai ekspektasi, tapi frekuensi harapan ya, harapan. Tapi kuantitasnya berupa orang. Apakah bisa tidak bulat? Bisa. Zoomnya sampai sampai materinya kelar. Haha. Enggak sih, aku Matrix kayaknya nggak keburu banyak sih. Paling cuma basicnya aja. Tapi nanti bakal aku tambahin di besok. Besok siang pada bisa kan? Habis zuhur, habis Jumatan. Buat yang muslim Jumatan kan kelar jam 1 ya. Kita pelatihan sampai jam 2 setengah 3 lah. Oke? Ya, nanti aku belum tambahin soalnya ya. Sumpah aku belum belum sempat nambahin soalnya karena lagi hektik banget sama jadwal kuliah. Oh, kalau tentang gaji sama pajak juga sama. Iya, gaji sama pajak tuh masih berkaitan juga dengan statistika sama probabilitas. Kan pajak tuh ada, tapi pajak tuh ada besaran-besarannya kan. Dan kayaknya di OSN nanti nggak ada sih. Karena nggak ada kaitannya sama pajak. Karena kan kita masuknya di materi matematika ya. Bukan perpajakan. Ya bisa dibilang mirip sama probabilitas, cuman pajak sama itu punya nilai tersendiri. Nilai-nilainya, persentasenya. Oke, lanjut ya. Iya lagi, tadi bilang nggak ngerti. Mudah ini, kasih aja Kak satu soal. Oke guys, kita lanjut ya ke itu dari Master Mursyid. Nanti aku carilah. Wait, kita masuk ke materi berikutnya. Ini bukan ya? Bentar. Pindah nggak ya? Bentar, saya screennya pindah kan? Pindah ke sini. Nah, salah salah. Bukan ini. Wait, aku belum buka ininya. Hmm. Oh iya, belum aku download. Nah, kita masuk ke materi yang berikutnya. Ini aku buka dulu ya, saya screennya.
Ini main tadi lagi. Salah, salah, salah. Kok beda ya? Wait lah, aku desktop aja. Aku buka di sini materi 4. Ini logika. Oke, aku buka di Canva-nya aja deh. Aku bikinnya di Canva. Oh iya, kayaknya aku udah salah. Nah, matriks sederhana. Nah, kita masuk ke materi matriks sederhana. Matriks sederhana, aku mulai bahas dulu ya. Ada yang pernah belajar matriks nggak di sini? Coba, yang pernah belajar matriks, tulis angka 2 di kolom chat. Dua ya, dua, bukan satu. Oke, pasti kalian kelas 11. Ya kan, kelas 11, kelas 12. Karena matriks dipelajari di kelas 11, kelas 12. Oh, kelas 12. Oke, kita nggak jauh beda berarti. Nah, berarti matriks adalah ilmu matematika yang mempelajari tentang bentuk atau data yang diurutkan secara apa ya? Kita masuk ke ini aja ya, berikutnya. Nah, matriks itu adalah kumpulan data dalam bagian elemen dan order-ordernya. Dalam elemen-elemen. Jadi matriks punya elemen baris dan punya elemen kolom.